Maka kalau kita mengartikan Allah di atas ars maksudnya menguasai ars, berarti pernah Allah tidak menguasai ars. Pernah Allah ars tidak dikuasai oleh Tuhan. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di aras. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah. Maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah. Maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum. Apakah Allah punya sifat lupa? Dan mereka ini orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ya? Menanggapi Wahabi yang mengatakan Allah bertempat. Adapun takwilan mereka, Allah berada di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Kalau artinya Allah menguasai arsy, berarti ada suatu hari dahulu Allah belum menguasai arsy. Karena Allah menyebutkan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, thumma stawa 'alal arsy. Kata Allah dalam Al-Quran, dialah Rabb kalian, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Seandainya istiwa artinya menguasai, maka kita coba artikan, sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah menguasai apa? Arsy. Berarti waktu 6 hari Allah belum kuasai apa? Arsy. Apakah ada makhluk tidak dikuasai oleh Allah? Tidak ada. Maka kalau kita mengartikan Allah di atas arsy maksudnya menguasai arsy, berarti pernah Allah tidak menguasai arsy. Pernah Allah arsy tidak dikuasai oleh Tuhan. Ya, dan ini tidak benar. Abu Hasan Al-Asy'ari juga bantah dalam bukunya. Kalau pendapat Mu'tazilah bahwasanya istiwa artinya menguasai, maka kita katakan, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, sungguhnya Allah juga menguasai gunung, Allah menguasai lautan, Allah menguasai semua benda-benda. Berarti kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas laut, Allah beristiwa di atas gunung, Allah beristiwa di atas danau, karena semua danau, laut, pantai semuanya dikuasai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mengatakan, ya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa maknanya banyak, ada 10 per makna, ada lebih. Itu kedustaan. Istiwa, kalau istiwa tok dalam bahasa Arab memang maknanya banyak. Terkadang artinya lurus, seperti kita salat istawu, lurus. Ya. Ya. Contoh, terkadang istawa ma'a mungkin artinya sama. Tetapi kalau istawa ada alanya, istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di atas. Paham? Yang dalam Al-Quran bukan istawa tok, bukan. Karena istawa tok beda lagi, istawa ala beda lagi, istawa ila beda lagi. Tapi kalau istawa tok memang maknanya banyak. Tapi kalau sudah istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di mana? Di atas. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arasy-Nya istawa. Istawa, istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan, karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya, karena segala yang terkait dengan Allah hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat al-istiwa'u ma'lumun, ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Bertanya pada sesuatu yang jelas sama dengan nanti membiaskan kita. Dan jangan pikirkan segala sesuatu tentang Allah. Pikirkan tentang kekuasaan Allah sehingga mendekatkan kita kepada Allah.
memikirkan segala hal yang terkait dengan ini. Pertama, apa faedahnya untuk antum? Tidak ada. Gak ada faedah, jangan perdebatan aja, ribut gara-gara ini istiwa, ini bukan, ini takwil, ini bukan, akhirnya pada ribut, lupa dengan ibadah. Yang kedua, itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum, dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu, lupa, biarin lupa aja, sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arsy. Menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di arsy, bukan menempat. Bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Jelas ya? Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya. Sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Bagaimana hukum mengucapkan Allah ada di mana-mana? Ini dari, akidah batil ya. Yang orang-orang tasawuf juga memiliki dari keyakinan ini, bahkan lebih daripada itu. Ya. Tapi di kalangan orang-orang sufi itu biasa tersebar Allah di mana-mana. Ya. Dan mereka ini orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat, dan fitrah manusia juga mengakui bahwa Allah di atas langit. Iya. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Kita sering membaca, "Sabbihisma rabbikal a'la." Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maha tinggi, tinggi itu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Ya, ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat yang baik, amalan salih mengangkatnya. Berarti di mana? Di atas. Al-Quran itu apa? Dikatakan apa Al-Quran? Turun atau naik? Dikatakan diturunkan. Berarti dari atas. Jelas ya? Kalau mau dibahas pendalilan itu banyak sekali dari Al-Quran.
Dari sunnah Nabi SAW, Nabi memberi contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, itu dari ucapannya, dari perbuatannya, dan dari pembenarannya, dari takrir beliau. Adapun dari ucapan beliau, di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian mempercayai saya, padahal saya ini adalah kepercayaan siapa yang berada di atas langit? Dari ucapan Nabi Muhammad. Adapun dari perbuatannya, Nabi SAW pernah menyampaikan pesannya kepada para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ala hal ballagtu? Apakah saya sudah menyampaikan kepada kalian?" Para sahabat berkata, "Bala, benar ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan." Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah. Ini dari perbuatan. Ya. Jadi kalau Allah di mana-mana itu, Nabi tidak mengangkat tangan ke langit. Harusnya ke depan, ke kanan, kan begitu, ke kiri atau putar-putar. Ya. Itu kemana-mana kan? Tapi Nabi memberi contoh mengangkat kemana? Ke atas langit. Jelas ya? Ya, dan di sini kekeliruan banyak dari orang-orang tasawuf dan orang yang menyimpang pemahamannya di sini. Ya. Karena memang dasar pemikiran seperti itu, tidak mau tunduk di dalam apa? Syariat. Padahal ini adalah hal yang disepakati. Tidak ada dari ulama pun, dari imam 4 sebelumnya dan setelahnya yang mengingkari hadits ini atau menyalahi dari konsekuensinya. Tiba-tiba datang orang belakangan, dia seenaknya saja, dia bawakan syubhat-syubhat. Ya. Ini tidak benar ya. Kemudian dari kesepakatan ulama, kesepakatan dinukil dari masa ke masa tentang hal ini. Bahwa Allah di atas langit, diterima oleh akal sehat. Ya. Sebab kalau Allah itu di mana-mana, naudzubillah, berarti Allah berada di tempat-tempat yang tidak layak, di tempat kotor, kan begitu? Berarti Allah itu banyak, kan di mana-mana. Allah itu bukan hanya satu, banyak, karena di mana-mana. Dan ini akan menyeret kepada akidah kekafiran nanti. Iya, diterima oleh fitrah. Nah, ini yang membuat Abul Mu'ali Al-Juwaini, salah seorang dari tokoh filsafat dan pengadut madhab Asy'ariyah, dia menjadi bingung, akhirnya rujuk kepada kebenaran. Ketika ditanya oleh salah seorang muridnya Al-Hamadani, ya, tentang ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy beristiwa, maka Al-Juwaini menjawabnya dengan jawaban orang-orang Asy'ariyah. Maka Al-Hamadani berkata, "Tidak usah, tinggalkan aja dulu itu. Saya ingin bertanya sesuatu yang ada di dalam jiwa saya. Ya, saya kalau memohon kepada Allah itu hati saya selalu menghadap ke atas. Ini sih mau kemana kan?" Ya. Maka Al-Juwaini pun diam, bingung. Akhirnya dia pukul kepalanya sendiri. Ya. Kemudian dia berkata, "Al-Hamadani telah membuat saya bingung." Ya. Sampai beliau tinggalkan majelisnya. Dan itu menjadi sebab dia rujuk kepada apa? Kepada kebenaran. Itu disaksikan oleh fitrah. Kalau mau bukti, tanya saja kepada anak kecil. Ya. Ada orang kafir pun tanya. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas langit. Itu fitrah manusia. Iya. Jelas ya? Menanggapi Wahabi yang mengatakan Allah bertempat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama, mayoritas umat Islam, Allah itu maha suci dari tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah maha suci dari tempat. Lalu bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Para ulama menganggap ayat ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang serupa maknanya. Kalau ulama salaf menafsirkan istawa itu artinya bukan bersemayam. Istawa itu ditafwid. Istawa itu artinya Allah beristiwa pada arsy. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Kalau ulama khalaf, ulama tahun 300 ke belakang, istiwa itu artinya apa? Allah itu berkuasa pada arsy, bukan bersemayam. Mengapa begitu? Kata para ulama, sesuai dengan ayat Al-Quran, ya, dasar Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu artinya ayat yang jelas maknanya. Mutasyabihat itu ayat yang tidak jelas atau maknanya yang serupa.
ayat mutasyabihat maknanya dikembalikan pada yang muhkamat. Yang muhkamat ayat mana? Yang muhkamat ini ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya apa? Ya, maknanya termasuk laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, selain Allah ini semuanya bertempat, maka Allah tidak bertempat. Mengapa Allah tidak bertempat? Allah itu bukan benda. Yang butuh tempat itu biasanya benda atau sifat benda. Allah bukan benda, Allah bukan sifat benda. Kalau Allah bukan benda, bukan sifat benda, lalu apa? Jawabannya laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Jawabannya seperti itu. Kalau dalil Al-Quran Allah tidak bertempat, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh pada semesta alam, tidak butuh tempat atau tidak butuh apa-apa. Kalau dalil Al-Quran. Kalau dalil hadis lebih banyak lagi. Apa dalil hadis? Antallahir falaysa fawqaka syai'. Doa Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi orang yang banyak hutang. Antallahir falaysa fawqaka syai'. Engkau maha jelas, di atasmu tidak ada sesuatu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau maha tersembunyi, di bawahmu tidak ada sesuatu. Kata para ulama, kalau di atas Allah gak ada sesuatu, di bawahnya gak ada sesuatu, berarti Allah tidak bertempat. Karena kalau bertempat, di bawahnya ada sesuatu, mungkin di atasnya ada sesuatu. Itu konsekuensi sesuatu yang bertempat. Allah maha suci dari tempat itu. Nah, kita di dalam masalah ini kembali kepada sifat 20. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.